Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Dwi Swartini. Kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan selalu sehat. Baik, kita akan belajar tentang metamorfosis pada serangga. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Perhatikan, ya, ini ada telur, kemudian ada larva, ada pupa, ada imago atau dewasa. Nah, dari gambar yang tampak ini, apakah kalian bisa mendefinisikan tentang metamorfosis? Ya, bagus sekali. Jadi, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah proses kelahiran atau penetasan. Ya, adapun jenis-jenis metamorfosis adalah ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, satu lagi dari serangga atau insekta itu adalah yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, kali ini kita fokus pada pembahasan tentang metamorfosis pada insekta. Ya, kita akan melihat bagaimana hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ini adalah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya adalah Lepisma atau lengkapnya Lepisma saccharina. Dia adalah kutu buku di mana hewan ini tidak memiliki sayap. Jadi hewan ini sepanjang hidupnya dia tidak mengalami metamorfosis. Next. Metamorfosis. Jadi pada hewan yang mengalami metamorfosis kita bedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna atau dikenal dengan holometabola dan metamorfosis tidak sempurna atau dikenal dengan hemimetabola. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang terjadi pada hewan atau serangga yang menyebabkan bentuk tubuh hewan itu saat lahir atau menetas sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, daur hidup pada serangga itu bentuk mudanya mirip dengan bentuk dewasanya, sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk mudanya itu merupakan miniatur dari bentuk dewasanya. Selanjutnya, tahapan dari holometabola adalah telur, ya, ini ada gambar telur. Ketika dia menetas, dia akan menjadi larva. Ya, nomor 2 ini adalah larva. Pada saat larva ini adalah fase di mana hewan tersebut sedang giat-giatnya makan, ya. Kemudian yang ketiga adalah pupa atau kepompong ini, ya. Nah, di saat pupa ini hewan tidak melakukan aktivitas makan, tetapi pada saat pupa atau kepompong ini terjadi pembentukan dan penyempurnaan organ-organ tubuh. Selanjutnya pada masanya nanti dia akan menjadi imago atau bentuk dewasa, di mana bentuk dewasa ini sangat berbeda dengan bentuk mudanya. Ya, kalau mudanya ini merupakan larva, ya, kemudian saat dewasanya misalnya ini menjadi kupu-kupu. Ini yang disebut sebagai metamorfosis sempurna atau dikenal dengan holometabola. Selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, tahapan metamorfosis tidak sempurna atau pada hemimetabola yaitu diawali dari telur. Ini ada telur, kemudian setelah telur menetas, ya, dia akan menjadi limfa. Limfa ini adalah bentuk muda, ya, dari
Contohnya di sini adalah belalang ya, jadi bentuk muda, ini ukurannya masih kecil, kemudian dia berkembang ya menjadi lebih besar, dan seterusnya akan menjadi imago atau menjadi dewasa. Nah, ini adalah tahapan dari hemimetabola. Selanjutnya, pada insekta atau serangga, ya, ordo apa saja yang tergolong ke dalam hemimetabola atau holometabola. Nah, di sini ada beberapa ordo yang tergolong ke dalam metamorfosis tidak sempurna, yaitu ada ordo Archaeptera atau Isoptera, contohnya pada rayap, kemudian Orthoptera pada belalang, jangkrik, ya. Kemudian ada Odonata, ya, contohnya capung. Hemiptera, contohnya walang sangit. Homoptera, contohnya wereng. Kemudian pada kelompok holometabola atau metamorfosis sempurna, di sini ada 6 ordo. Yang pertama adalah Neuroptera, contohnya pada undur-undur, ya. Kemudian ada Lepidoptera, yaitu serangga bersayap sisik ya, contohnya ada kupu-kupu dan ngengat, ini dibedakan menjadi 2 subordo. Kemudian ada ordo Coleoptera ya, serangga yang bersayap keras ya, seperti kumbang kelapa. Siponoptera ya, contohnya pada kutu kucing. Hymenoptera, contohnya pada lebah madu, dan ordo Diptera, contohnya pada lalat. Nah, spesifikasi untuk ordo Diptera ini bahwa semua anggota Diptera itu adalah dapat menjadi vektor perantara suatu penyakit. Ya, artinya 2, berarti Diptera itu adalah serangga yang jumlah sayapnya 2. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana contoh-contoh dari masing-masing ordo pada hemimetabola dan holometabola. Ordo pada holometabola, contohnya yang pertama ini adalah dari ordo Neuroptera. Ya, ordo Neuroptera ini contohnya adalah undur-undur ya. Sewaktu kecil kalian suka mungkin bermain-main dengan undur-undurnya. Kalau ada tanah yang kering, kemudian ada lubang seperti ini, kita ambil. Di sini ada hewan undur-undur ya. Selanjutnya ada Lepidoptera atau serangga yang bersayap lepis ya, bersayap sisik ya, contohnya kupu-kupu ya, ada kupu-kupu malam ya, atau ngengat. Selanjutnya lagi adalah Coleoptera, serangga yang bersayap keras ya, contohnya kumbang. Lanjut, kemudian Siponoptera ya, misalnya pada kutu kucing. Kemudian Hymenoptera, serangga yang bersayap seperti selaput atau himen ya. Ini serangga yang bersayap seperti selaput. Contohnya lebah madu. Kemudian ada Diptera. Nah ini ya, serangga yang jumlah sayapnya ada 2. Biasanya ini tadi saya sudah sebutkan ya, menjadi vektor perantara penyakit. Contohnya lalat ya, nyamuk ya. Selanjutnya, ordo pada hemimetabola. Nah, ordo pada hemimetabola atau serangga yang metamorfosisnya tidak sempurna, yaitu ada ordo Isoptera, ya, serangga yang bersayap sama, ya, iso itu sama, contohnya pada rayap, ya. Kemudian ada yang kedua itu Orthoptera, ya, serangga yang bersayap lurus, ya. Contohnya pada belalang. Kemudian ada Odonata, ya, contohnya pada capung. Kemudian yang keempat ada Hemiptera, contohnya pada walang sangit, ya. Ini serangga ini mengeluarkan bau busuk ya, maka disebut sangit gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu walang sangit itu, walang itu belalang ya, belalang yang berbau ya. Nah, selanjutnya ada Homoptera ya, ini contohnya pada wereng yang menyerang tanaman padi ya, ini sebagai hama ya. Nah, itu adalah contoh-contoh ordo yang tergolong ke dalam Hemiptera. Demikian tadi adalah ordo yang tergolong ke dalam hemimetabola ya.
yaitu serangga yang metamorfosisnya tidak sempurna. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Ya, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.